Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Fasilitas umum yang diberikan negara kepada para warganya adalah hak-hak yang pantas diterima. Sudah sewajarnya semua fasilitas umum memang bebas dipakai siapa saja. Namun dalam perjalanannya, fasilitas umum yang banyak dijumpai di negeri ini belum bisa dikatakan memuaskan. Karena banyak dari fasilitas umum di negeri ini, terutama di bidang transportasi dan fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak ramah untuk para penyandang difabel. Masalah ini menjadi serius ketika ruang-ruang publik semakin kesini semakin tidak cukup memadai dan tidak memberikan akses, bahkan seolah-olah memojokkan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Bahkan tak jarang lahan parkir atau tempat yang seharusnya diperuntukkan untuk difabel malah direnggut orang yang tidak memiliki rasa empati. Hal ini tentunya sangat disayangkan, terlebih fasilitas layanan publik di masing-masing daerah belum sepenuhnya disediakan, tidak terkecuali di Bali. Di sini kita jelas tidak memungkiri hal itu. PAD di masing-masing kota kabupaten di Denpasar, di Bali ya, tidak sama. Ya, contoh aja, kita tidak memungkiri PAD dari Badung ya. Dengan banyaknya atau tingginya PAD itu, kita lihat sekarang CSR-nya sampai keluar Kabupaten Badung. Maka itu menurut saya kabupaten-kabupaten yang PAD-nya di bawah ya, yang tidak memungkinkan bisa untuk menerapkan itu, ya di sini perlu kolaborasi. Dan intinya ada pada di pemerintah Provinsi Bali. Ya, sehingga nanti tidak di kabupaten yang mempunyai PAD gini, hak daripada difabel itu tidak dapat didapatkan. Maka dari itu menurut saya sendiri itu perlu adanya sebuah komunikasi atau kerjasama. Ya, Gubernur Bali sebagai pemegang kekuasaan di Provinsi Bali sebenarnya harus cepat mendapatkan data-data itu. Apakah data di sebuah kabupaten A yang tidak mempunyai PAD tinggi, bisa nggak dia sudah melakukan hal tersebut? Itu harus tetap adanya sebuah interaksi, adanya sebuah komunikasi, sehingga nantinya tidak ada kecemburuan sosial dalam penerapan itu. Juga itu, termasuk juga ya kita mendorong kalau yang publik itu kan tugas pemerintah juga kita menghimbau agar bagaimana di tempat-tempat layanan publik itu betul-betul setiap disediakan fasilitas difabel ya, sehingga artinya kalau sudah demikian sekarang memperlancar seluruh proses kehidupan ya, saya kira itu. Jadi layanan difabel di sektor publik, di kantor-kantor, semua, bahkan mungkin itu harus kita mulai gerak sekarang menyediakan itu. Kalau sudah tersedia itu kan kadang-kadang bisa katakanlah sumber daya kita di satu tahun kantor di layanan publik bisa lebih efisien ketika fasilitas sudah disediakan. Bukan hanya fasilitas umum yang harus dibangun, namun lain seperti pekerjaan dan aksesibilitas layanan publik juga mesti diberikan oleh pemerintah kepada kaum difabel. Satu hal yang perlu ditanamkan pada masyarakat Indonesia, bahwa difabel bukan berarti terlepas dari semua kesempatan untuk bekerja dan berkarya. Mereka hanya tidak diberikan ruang yang layak. Harusnya pemerintah dengan segenap kebijakannya juga memandang hal ini sebagai masalah yang harus dipecahkan dengan membentuk iklim persaingan jauh dari diskriminasi terhadap difabel. Terlebih dalam undang-undang, mereka memiliki hak yang sama seperti yang lainnya. Menjadi penyandang disabilitas berarti berhadapan dengan paradigma berpikir yang kerap mendiskriminasi golongan ini. Meskipun secara legal hak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Mungkin karena masih termasuk baru, penerapannya belum maksimal. Secara internasional, hak-hak penyandang disabilitas pun baru diakui melalui Konvensi PBB yang dibentuk 2006 dan kemudian diratifikasi pada 2011. Konvensi PBB ini menjadi titik mula peran negara dalam mengakui hak kaum disabilitas. Perlu dibangun satu perda lah, misalnya aturan atau sementara mungkin rekomendasi gitu ya, agar bagaimana para pengusaha atau penyedia lapangan kerja itu benar-benar memberikan ruang bagi kaum difabel. Karena justru menurut saya mereka akan lebih fokus, lebih konsentrasi melaksanakan tugas di bidangnya kalau diberikan kesempatan. Kadang-kadang kan kita semua tidak awareness ya terhadap kaum kita yang katakanlah secara kelahiran mereka mengalami difabel ya. Saya kira kalau memang semua pihak itu diberikan ayolah kita bersama-sama di samping nanti pemerintah memberikan imbauan atau rekomendasi untuk bagaimana memanfaatkan kaum difabel kita juga mungkin masing-masing membangun kesadaran bahwa kita kalau ada peluang, kesempatan, ayo kita berikan mereka, kan begitu. Itu menurut saya akan lebih efektif dan di berbagai banyak satu sektor pekerjaan sudah banyak sekali saya lihat orang-orang difabel sangat mampu untuk mengambil pekerjaan di bidangnya. Ya, coba lihat baik di dalam seni budaya, dalam misalnya katakan di berbagai kegiatan kerajinan ya, sektor kerajinan, handicraft itu banyak mereka mampu melaksanakan keterampilan mereka secara baik. Masalah difabel berkaitan dengan kepariwisataan, sesungguhnya kalau kita bicara masalah difabel dengan orang-orang normal itu kan mempunyai hak yang sama. Bagaimanapun juga pemerintah tidak boleh membedakan antara difabel dengan orang-orang normal. Lebih-lebih masalah pariwisata. Kalau ada orang difabel berkaitan dengan kepariwisataan ini perlu mendapatkan respon yang sangat positif berkaitan dengan kepentingan pariwisata, terutama misalnya jalan. Sekalipun jalan tidak bisa dimanfaatkan oleh difabel, bagaimanapun juga untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan, terutama bagi difabel berkaitan dengan kecelakaan, apa tidak bisa dimanfaatkan misalnya trotoar untuk dibuatkan jalan yang khusus untuk difabel, sehingga difabel itu mempunyai hak yang sama, sehingga dia bisa menikmati pariwisata yang ada di daerah Badung, pada khususnya daerah Bali pada umumnya. Lebih-lebih di Canggu banyak difabel-difabel yang tidak bisa berjalan atau bergerak sesuai dengan harapan beliau karena jalannya semeraut. Tapi difabel atau disabilitas di Bali khususnya, ya, dalam Bali saya rasa sudah mendapatkan sebuah ruang khusus, baik itu dalam penyaluran dia sebagai tenaga kerja ataupun juga dalam mendapatkan hak pendidikan. Ya. Dalam ini kita harus juga tidak boleh membeda-bedakan di kabupaten ini penerapannya kok begini di Katulampa Denpasar, sehingga menjadi tumpang tindih dan ada cenderung kecemburuan sosial. Ya, terkadang kita melihatnya sebagai sebuah fenomena jadinya. Maka dari itu hak-hak tersebut benar-benar harus didapatkan oleh penyandang difabel tersebut. Bagaimana sekarang pemerintah menyikapi dengan sudah diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, memang harus benar-benar diterapkan di tengah masyarakat, sehingga hak difabel benar-benar dia mendapatkan sesuai dengan haknya, tidak menjadi sebuah slogan saja, ya. Karena ketika dia mendapatkan haknya, ya dimulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya sebagai sebuah hak pendidikan, itu benar-benar harus mendapatkan atensi. Dan setelah itu, ketika dia sudah mendapatkan sebuah pendidikan, dia mempunyai skill, ya,
dan dia harus diteruskan kepada hak mendapatkan sebuah pekerjaan sesuai dengan skillnya tersebut. Pemerintah wajib memastikan akses bagi penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi termasuk sistem dan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah juga menjamin akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lainnya, tak hanya di daerah perkotaan tapi juga hingga ke pedesaan. Hal ini sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan menghapus kendala-kendala yang menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas. Hambatan-hambatan akses tersebut diantaranya adalah hambatan arsitektural dan hambatan informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal ini, pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan layanan infrastruktur untuk kaum disabilitas agar mampu meningkatkan kunjungan wisata. Aturan ini berlaku bukan saja untuk hotel berbintang, namun juga jenis hotel melati ataupun homestay lainnya. Misalnya, perlu dibangun jalan untuk pengguna kursi. Kondisi ini tentunya memberikan image yang positif, khususnya pada masyarakat Bali yang selama ini digambarkan bahwa kita semua tidak peduli. Bagi para pengelola villa, Rama Guest House, bagi orang difabel, bagi para sweta yang difabel mempunyai hak sama seperti yang saya katakan tadi. Bagi pengelola hotel dan villa atau termasuk guest house harus bisa memperhatikan orang-orang difabel yang menginap di villa atau di hotelnya. Bagaimanapun juga berikanlah perhatian khusus kepada pariwisata yang difabel. Bagaimanapun juga orang-orang difabel jelas adalah orang yang kekurangan. Bagaimanapun juga harapan saya berikanlah perhatian penuh bagi pengelola hotel, bagi pengelola villa termasuk guest house untuk orang-orang yang difabel yang menginap di wilayah Anda. Yang tentang difabel itu kan atau disabilitas itu kan sudah menjadi concern bersama dari pemerintah ya, aturan sudah jelas ya. Bagaimana kita memberikan privilege lah bagi mereka sehingga dengan demikian mendapatkan kesempatan yang sama. Tentu memang ini harus tetap dibarengi dengan beberapa keterampilan yang dimiliki oleh difabel itu kan gitu ya, sehingga dengan demikian ketika ruang itu dibuka sehingga mereka bisa langsung memanfaatkan dan bisa bermanfaat lah itu intinya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita tidak care bersama, walaupun mereka memiliki katakan potensi itu, kalau tidak dilirik itu kan sama saja kan itu. Dan tidak bentuk kemungkinan, saya sangat yakin ya kaum difabel itu memiliki potensi yang sangat potensial ya, intinya seperti itu. Kita lihat banyak sekali di berbagai media sekarang itu kan sudah kadang-kadang tampil yang orang main seruling dengan tangan yang cacat di kepala, bahkan lebih piawai ya. Kadang-kadang menurut saya kalau orang difabel itu menggunakan potensinya justru menurut saya lebih lebih masif mereka bisa menggunakan, sehingga benar-benar profesi yang digeluti di bidang mereka itu akan saya kira lebih optimal, lebih maksimal kadang-kadang dari orang yang tidak difabel ya. Karena kadang-kadang karena mereka merasa kurang dari sisi fisik itu, mereka akan memanfaatkan potensi yang dia miliki jauh lebih kadang-kadang bisa lebih memtaksu dan sebagainya. Itu kita bisa lihat ya. Ya, pariwisata dalam hal ini sebagai ujung tombak income atau PAD Bali itu haruslah dari dinas pariwisata atau dinas-dinas kait melakukan sebuah pengawasan dengan cara mendata apakah di sebuah perusahaan atau hotel atau restoran dan sebagainya itu apakah sudah mempekerjakan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, kalau seandainya tidak, bagaimana sanksi dari aturan itu? Apakah sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku pariwisata atau perusahaan pariwisata ini
terkait dengan tidak dijalankan aturan itu. Ini harus jelas sekali sehingga tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang fatal nantinya. Karena kalau sudah ada aturan ya jelas harus dijalankan. Ya, kalau tidak jalankan ya harus ada sanksinya. Itu yang menurut saya penting. Jangan aja ada aturan tapi tidak ada sanksinya, kan lucu sekali. Sehingga orang bisa berkelit, toh juga tidak ada sanksinya. Mungkin sanksinya adalah sebuah peringatan kepada perusahaan penggerak pariwisata itu, atau hotel-hotel atau restoran itu. Ya, apa sanksinya? Mungkin akan dicabutkah atau diberikan peringatan-peringatan dini sehingga dia bisa menerapkan hal itu. Menjadi salah satu tantangan besar bagi penyandang disabilitas terhadap stigma bahwa penyandang disabilitas patut dikasihani hanya karena memiliki keterbatasan. Akibatnya masyarakat penyandang disabilitas kerap menghadapi diskriminasi. Bagaimana tidak, mereka dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan orang pada umumnya karena keterbatasan yang menyertai mereka. Ketika stigma terhadap penyandang disabilitas masih kuat, tentu sulit untuk menjadikan penyandang disabilitas bagian inklusif dari masyarakat. Karena itu perlu terus-menerus diupayakan menghapus stigma yang telah berurat berakar di masyarakat. Menjadi mandiri adalah hal yang sangat penting bagi penyandang disabilitas. Agar bisa mandiri, penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Semua sudah tidak seperti dulu lagi. Melihat orang dulu, kalau kita melihat dari tahun 80 tahun 90, melihat orang difabel itu merasa kok begini kalau kita lihat dari masyarakat. Tapi sekarang tidak seperti itu. Mereka punya hak sama, malah mereka banyak juga mempunyai sebuah keahlian, mempunyai sebuah kelebihan. Ya, bagaimana kalau kelebihan itu kita pendem? Ya, kita tidak salurkan. Ya, karena setiap manusia ini pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ketika dia punya kelebihan tapi kita tidak salurkan lewat skillnya, itu akan bermasalah karena dia punya talenta. Contohnya ada difabel yang suka menyanyi sampai tembus ke internasional, difabel yang luar biasa banyak sekali. Maka itulah sebagai motivasi untuk orang tua biar tidak menjadikan anak yang difabel itu ditutupi karena rasa malu saya punya gini di depan masyarakat, malu saya. Itu menurut saya tidak relevan lagi, tidak cocok untuk diterapkan. Kalau menurut kacamata saya, Pak, difabel betul-betul menjadi boleh dikatakan kita tetap mengajak orang-orang difabel itu sama dengan kita, Pak. Jadi ini di kacamata saya jangan sampai difabel dulu dikucil. Kalau di daerah saya di Canggu, difabel sudah banyak yang dapat pekerjaan. Difabel sudah punya keahlian. Difabel sudah banyak yang juga kerja di sektor pariwisata atau termasuk mungkin di sektor-sektor yang lain. Contoh saja di Canggu, saya punya orang difabel, ya dia bisa membuat sebagai kegiatan ada perkawinan, misalnya dia membuat tempat-tempat untuk meja makan dan rias. Itu orang-orang difabel, Pak. Maka dari itu ya orang difabel perlu mendapatkan perhatian, baik itu oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah desa. Kalau desa Canggu sudah memperhatikan masalah itu. Ayo kita sekarang open minded ya, jadi mereka kita ajak dalam berbagai kegiatan baik sosial budaya, kita ajak mereka. Jadi jangan dipandang mereka artinya dalam kaitan, jangan hanya karena berpikir kasihan justru kita membunuh aktivitas mereka. Sekira itu. Jadi kalau kita misalnya ada berbagai kegiatan, mereka mau kemudian mampu, kita libatkan. Itu saya kira. Jadi jangan sampai nanti dia tidak bisa jangan diajak. Kan pikir-pikir itu harus sudah dibuang. Sepanjang mereka bisa, kita beri kesempatan. Seberapa bisa, jangan dipaksa. Kemudian juga jangan dilarang. Kan itu intinya. Nah, kalau itu sudah mindset kita, saya kira mereka akan menjadi bagian dari komunitas yang merasa tidak terpinggirkan, tidak termarginalkan, tapi mereka merasa jadi orang yang berguna dan berdaya, dan
pada di berbagai kesempatan saya lihat justru mereka lebih berguna dari orang-orang yang sempurna gitu, dari yang lengkap gitu, jadi lebih berguna dari orang yang tidak mengalami keterbatasan. Justru akibat keterbatasan fisik mereka justru meningkatkan daya cipta, daya pikirnya jauh lebih hebat daripada kita orang-orang kebanyakan. Saya kira itu. Lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam mendukung dan memberikan pada penyandang difabel untuk berkreativitas, bukan sebaliknya membatasi dengan berbagai alasan. Karena di samping kekurangan yang mereka miliki, terdapat kelebihan yang perlu digali dan tidak dimiliki oleh orang normal lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai penyandang difabel yang mampu menunjukkan kreativitasnya bukan saja di daerahnya, namun di luar bahkan sampai ke luar negeri. Mindset kita rubah sekarang. Jadi kalau kita sayang bukan karena kita kasihan, justru kita tidak berikan kesempatan mereka. Justru itu sebenarnya tidak sayang gitu kan gitu. Jadi kalau mindset kita rubah, jadi kita bukan kompetisi secara terbuka, tetapi ruang kita berikan sepanjang mereka memiliki keterampilan, kita berikan mereka kesempatan. Setiap ada mereka memiliki potensi di bidang apapun, kita berikan kesempatan mereka. Kalau itu cara berpikir kita, justru itu kita memberikan keberpihakan pada mereka. Tapi kalau kita berpikir bahwa selalu kita hanya kasihan secara fisik, tapi kita lupa bahwa mereka memiliki potensi-potensi yang tersembunyi di balik keterbatasan mereka. Itulah yang harus menjadi concern kita, menjadi bagian kita, mindset kita, sehingga kalau itu sudah terjadi, mereka pun akan tumbuh kembang menjadi bagian kebersamaan di antara keluarga mereka, sehingga tidak menjadi berkecil hati dan sebagainya. Malu dalam tanda kutip apa? Ya, malu kalau kita punya anak difabel terus malu, dan kedepannya yang terjadi adalah anak itu tidak akan mendapatkan haknya, anak itu tidak akan mendapatkan kesejahteraan dan tidak mempunyai harapan hidup ke depannya. Kalau malu, menurut saya harus diterapkan. Kalau sudah seperti ini, arahkan kemana? Contohnya dari tingkat sekolah TK, terus SD dan seterusnya. Nah, harus dia dapatkan sehingga nanti ke depannya dia tidak akan malu. Nah, kalau mau orang tuanya malu terkait hal-hal itu tuh menurut saya miris sekali saya dengar. Menurut saya nggak cocok itu ya. Dalam hal ini ya setiap orang, setiap warga ya, yang kalau sudah mendapatkan atau sebuah bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada negara atau kepada masyarakat, itu patut diberikan sebuah apresiasi atau penghargaan atau reward. Nah, bagaimana caranya? Ya kembali pada pemerintah itu sendiri. Ya, mungkin dari pemerintah akan membuat sebuah terobosan yang ada kaitannya dengan itu. Oh, ini contoh aja. Ini dalam tahun ini ada semacam penghargaan atau reward kepada penyandang disabilitas terkait dengan ini, terkait dengan pariwisata, terkait dengan ini, atau disatukan jadikan satu dalam sebuah acara. Itu akan memberikan motivasi baik pada difabel itu ataupun juga pada orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti dia punya, anak saya harus begini, meskipun anak dia sudah difabel, dia bisa seperti orang yang sudah mendapatkan penghargaan itu, sehingga menimbulkan sebuah motivasi di keluarganya. Memang kalau kita bicara orang-orang difabel, tidak semuanya lah dia istilahnya mempunyai pemikiran yang memang boleh dikatakan malu dan lain sebagainya karena merasa kekurangan. Tapi kalau seandainya pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah tingkat 2 dimanapun difabel itu berada, coba diberikan dia pendidikan, motivasi. Kalau saja dia dimotivasi oleh pemerintah, saya yakin dan percaya difabel ini bisa berkreasi, Pak. Karena tidak semua difabel itu mempunyai kemampuan yang dibawa oleh orang normal. Maka dari itu sangat saya harapkan pemerintah itu mempraktikkan difabel yang ada di wilayahnya masing-masing. Lebih-lebih Bapak Gubernur sebagai kepala wilayah di Provinsi Bali bagaimana memberikan instruksi kepada kabupaten masing-masing supaya difabel ini menjadi perhatian khusus sehingga dia mempunyai hak yang sama
dengan orang-orang normal. Seperti yang saya katakan tadi, difabel kan mempunyai hak yang sama di mata hukum, dimanapun dia punya hak sama. Namun karena difabel merasa dia kekurangan, kadang-kadang dia pesimis, maka dari berikanlah motivasi. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan dan mendukung para penyandang difabel dalam berkreasi. Hal ini dibuktikan dengan rencana membuat kampung difabel di Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunakse, Klungkung yang diharapkan rampung tahun 2025 nanti. Kehadiran kampung difabel ini diharapkan dapat menjadi tempat pengembangan bakat dari anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki kelebihan khusus. Anak-anak yang tunarungu yang bisa menari misalnya nantinya bisa menari di atas panggung meskipun mereka tidak bisa mendengarkan gamelan tetapi bisa dilatih sehingga mereka bisa menari dengan baik sesuai iringan gamelan. Demikian halnya jika mereka punya bakat melukis maupun bermain musik. Kampung difabel menyediakan ruang bagi mereka untuk tampil berkesenian. Tidak hanya itu, kehadiran kampung difabel nantinya juga akan memberi ruang kepada anak difabel untuk bekerja di Pusat Kebudayaan Bali. Untuk itu, sejak dini anak-anak difabel yang masih bisa produktif akan dipersiapkan dan dilatih dengan keterampilan seperti memasak, spa, desain pakaian, dan sebagainya. Kehadiran kampung difabel dapat menjadi tempat bernaung anak-anak yang tidak memiliki orang tua, sehingga mereka bisa dirawat di sana dan mendapat perawatan dan hidup dengan layak.